Jadi di tempat makan itu ramenya luar biasa, tapi orang yang ngejagain atau yang ngelayaninnya itu cuma satu, sahabat channel. Beli itu makin banyak, sahabat channel. Dan anehnya si pelayannya tuh cuma satu. Dia bolak-balik keteteran, bolak-balik. Saya melihat sosok hitam gede itu, lidahnya panjang, itu lagi netesin apa namanya? Netesin air liur ke bawah. Saya bilang, terus Pak Soleh bilang, kenapa bang? Bang, saya bilang, Pak, Bapak lihat orang di atas nggak Pak? Itu air liurnya jatuh ke bawah Pak. Gitu. Pak Soleh lihat, akhirnya Pak Soleh ngelihat ke atas, nggak ada apa-apa bang. Gitu. Pak, barusan saya ngelihat Pak, itu ada orang hitam gede, mukanya bulat, itu lidahnya ke bawah, ngeluarin air liur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu makan di warung pesugihan. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah kisahnya. Di awal tahun 2003 ya, sahabat channel. Jadi belum lama lah, setahun yang lalu. Jadi ceritanya itu awal mulanya saya mau menjenguk teman saya, teman kerja lah, di daerah Bogor nih, sahabat channel. Nah, jadi saya berangkat ke Bogor itu ada barengannya. Itu sebut saja Soleh namanya. Nah, Soleh ini tinggalnya itu di daerah Kramat Jati. Jadi posisi saya ini dari Pramuka. Jadi saya harus nyamperin dulu nih si Pak Soleh ini. Saya sebut Pak Soleh, teman kerja. Akhirnya saya berangkat. Berangkat itu kita berangkat dari jam 12:30. Jadi setelah kontek-kontekan by WA, sahabat channel. Jadi keputusannya saya harus nyamper. Akhirnya saya berangkat sekitar 12:30 siang, sahabat channel. Kebetulan hari itu hari Minggu. Akhirnya saya putusin buat berangkat. Setelah sampai di daerah Kramat Jati, ya waktu itu sih cukup macet ya, sahabat channel. Di daerah Kramat Jati sampailah di rumah kediaman Pak Soleh nih, sahabat channel. Setelah nyampe gitu, disediain minum ramah-tamah. Gimana Pak Soleh, udah siap buat jenguk teman kita yang sedang sakit di daerah Bogor gitu kan? Akhirnya Pak Soleh pun siap-siap. Karena saya bawa motor dan kebetulan motornya Pak Soleh ini bukan lebih apa ya, lebih sehat lah ketimbang motor saya. Jadi saya numpang di motornya Pak Soleh gitu, satu motor. Akhirnya jam 2:30 kita mulai start dari Kramat Jati, sahabat channel. Perjalanan ya dari Kramat Jati ke Bogor tuh kira-kira ya sekitar 2 jam lah. Posisi Bogornya itu tidak jauh dari terminal Laladon, sahabat channel. Dalam perjalanan ya kalau minggu ya lumayan lancar lah itu, sahabat channel. Cuman ya posisinya paling macet pas apa namanya tuh Kampung Rambutan, terus pas turun Cibinong. Alhamdulillah perjalanannya lancar nih, sahabat channel. Tibalah di kediaman rumah teman saya nih, sahabat channel, yang sedang sakit. Ya, jadi dia lagi rehab karena
ada sakit jantung lah sahabat channel. Dan di situ kita juga ada teman-teman kantor juga nih sahabat channel yang datang lah sama-sama jenguk gitu sahabat channel. Akhirnya ngobrol-ngobrol, tanya tentang keadaannya gimana gitu kan. Ngobrol-ngobrol tuh akhirnya kita nggak berasa sahabat channel, tahu-tahu udah habis isya. Karena kita juga sakitnya teman saya yang di Bogor ini cukup lama sahabat channel. Kita jenguk tuh karena kesibukan masing-masing ya sebulan lah setelah dia sakit baru kita jenguk sahabat channel. Nah akhirnya kita nggak sadar, tahu-tahu ngobrol ngalor ngidul udah jam setengah 10 gitu sahabat channel. Jadi ditawarin nih sama teman saya yang di Bogor itu, cuman ya takutnya kita ngerepotin jadi sediain kayak snack atau buah-buahan tuh sahabat channel. Akhirnya jam setengah 10 itu kita putusin buat pulang gitu. Dan saya pamitan sama teman saya yang di Bogor, Pak saya pamit dulu gitu kan. Berangkatlah kita mulai setar dari tempat teman saya yang di Bogor itu jam setengah 10. Dalam perjalanan suasana udah malam ya, udah lumayan sepi ya sahabat channel. Tiba-tiba di daerah Sentul itu kita udah mulai berasa lapar banget nih sahabat channel gitu. Dan akhirnya kita putusin buat makan, nyari tempat makan sahabat channel. Dan di daerah Sentul tuh nggak jauh dari Stadion Sentul itu yang banyak tempat warung-warung pinggiran tuh. Kita coba cari makanan gitu sahabat channel. Setelah kita lihat-lihat, nyari-nyari, akhirnya kita sepakatin buat makan yang ada lalapannya, ada ikan asinnya, pokoknya lalap-lalapan lah, mau ikan asin, ada ayamnya. Akhirnya kita coba mampir di situ, kita parkirin motor kita sahabat channel, makan. Setelah kita udah pesan menu itu sahabat channel, itu saya ngobrol sama Pak Soleh. Saya bilang, Pak ini kita nggak ganti tempat makan aja, kok kita udah pesen dari tadi udah 1 jam nih Pak gitu. Saya udah laparnya, yang tadinya lapar udah nggak lapar lagi, udah 1 jam nggak bisa udah 1 jam nggak datang makanan kita gitu. Terus kata Pak Soleh, ya udah sabar bang gitu, namanya juga pegawainya cuma 1. Jadi di tempat makan itu ramenya luar biasa, tapi orang yang ngejagain atau yang ngelayaninnya itu cuma 1 sahabat channel gitu. Jadi ketika kita mesen ya bukan kita aja yang lama, yang lainnya pun lama, udah komplain. Ada yang udah pesan udah 1,5 jam, dia bilang sabar ya Pak ini. Setelah diobrolin ya nggak jadi gitu, setelah mau pergi nggak jadi. Aneh aja gitu sahabat channel. Nah tiba-tiba udah 1,5 jam, Pak Soleh ini ngomong gitu ke kliennya, Mas bisa nggak gitu, ini kalau nggak bisa saya cari tempat lain. Udah 1,5 jam loh Mas, belum kirimin atau diantarin makanan kita. Akhirnya dari komplain itu, pesanan makanan yang kita komplain tuh langsung dibikin sahabat channel, langsung dibikin sama dia, langsung dianterin gitu kan. Dianterin ya udah, akhirnya mau nggak mau yang tadinya kita mau pergi ya kita makan lah, udah kepalang tanggung pesen juga gitu sahabat channel. Akhirnya setelah makan
pembeli tuh makin banyak sahabat channel. Dan anehnya si pelayannya tuh cuma satu. Dia bolak-balik keteteran, bolak-balik gitu kan. Yang makan tuh semakin banyak gitu sahabat channel. Ya udah, kita nggak hirauin karena udah kita udah nunggu lama 1,5 jam, akhirnya makan juga kita makan. Setelah makan sambal lalapan gitu, karena dari sore belum makan, makanlah itu sahabat channel. Nah, setelah kita selesai makan, habis itu kita ngerokok bareng Pak Soleh gitu. Tiba-tiba badan saya tuh lemas sahabat channel, ngedrop banget gitu, dan perut tuh berasa sakit gitu. Saya bilang ke Pak Soleh, Pak, kok sakit banget ya perut saya gitu. Ya udah, banyakin minum katanya gitu. Ya udah, akhirnya mules, terus pengen muntah gitu sahabat channel. Akhirnya saya ke belakang gitu kan, ke toilet sahabat channel. Setelah ke kamar mandi itu langsung apa yang saya makan saya muntahin. Habis makan terus mules, saya buang air besar lagi sahabat channel. Saya maju ke depan, saya bilang, Pak tar dulu ya Pak Soleh, saya bilang gitu, nih gak kuat banget. Nah itu saya udah posisinya tuh udah nggak kuat, udah tiduran. Tuh orang-orang yang di situ sama pelayan di situ biasa aja melihat saya udah tidur, udah bilang, aduh nggak kuat nih, nggak kuat Pak gitu. Ya udah gitu, akhirnya inisiatif nih Pak Soleh bawain air anget gitu kan. Mungkin air anget nih, butuh air anget, diambilin lah air anget. Mas saya minta air anget, dibawain. Begitu didorong sama air anget sahabat channel, itu mulai lagi makin sakit tuh. Nah dari jam setengah 11 atau jam 11-an lah sampai situ, itu jam 12 saya masih sakit sahabat channel, masih guling-gulingan dengan nahan sakit perutnya sahabat channel. Akhirnya bolak-balik lagi gitu sahabat channel. Begitu saya udah gak kuat, udah lemes gitu sahabat channel, karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Itu saya natap ke atas gitu sahabat channel, itu saya melihat sosok hitam gede, itu lidahnya panjang, itu lagi netesin air liur ke bawah. Saya bilang, nggak tahu orang-orang banyak yang lihat atau saya yang lihat. Begitu saya udah lemes banget gitu, udah kayak mau udah nggak mau sadarkan diri, itu saya tidur, saya lihat ke atas. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, saya bilang. Terus Pak Soleh bilang, kenapa bang? Saya bilang, Pak, Bapak lihat orang di atas nggak Pak? Itu air liurnya jatuh ke bawah Pak gitu. Pak Soleh lihat. Akhirnya Pak Soleh ngeliat ke atas, nggak ada apa-apa bang gitu. Pak, barusan saya lihat Pak, itu ada orang hitam gede, mukanya bulat, itu lidahnya ke bawah, ngeluarin air liur gitu. Sambil nahan sakit saya bilang, Pak, kayaknya saya udah nggak kuat Pak. Saya harus nggak bisa kuat nerusin naik motor. Akhirnya Pak Soleh pun berinisiatif buat mesenin Grab mobil online gitu sahabat channel. Akhirnya dia mesenin istilahnya mobil taksi online lah sahabat channel. Akhirnya saya dipesenin gitu kan. Terus Pak Soleh bilang gitu kan, kalau memang kejadian apa-apa di mobil, lo langsung ke arah UGD aja bang gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Ya gue juga nggak bisa nemenin karena posisinya gue bawa motor gitu. Ya udah Pak, nanti saya kabarin, terus nomor mobilnya juga dikasih lah, biar takut ada apa-apa nih langsung ke UGD gitu sahabat channel. Nah sebelum saya melihat situasi itu, pelayan ya sahabat channel tuh biasa aja gitu, biasa aja ngeliatin saya
bolak-balik terkapar gitu, keringet basah, terus mukanya udah pucat, itu biasa. Kayak udah pernah kejadian sebelum-sebelumnya orang makan di warung makan tersebut gitu sahabat channel. Kayak nggak ada rasa panik. Kenapa ya Pak? Gitu. Ini gimana ya? Habis makan apa ya? Itu biasa-biasa aja sahabat channel. Gitu. Dan saya lihat terakhir saya lihat itu sahabat channel, begitu saya lihat ke atas, saya bilang nggak ada kan, udah nggak ada. Begitu saya melihat ke kamar mandi, itu sosok si orang hitam itu, ya bukan orang hitam ya, jenisnya saya nggak tahu. Itu dia posisinya lagi posisi di kamar mandi gitu, ya nggak tahu lah apa lagi. Jadi atapnya kamar mandi itu nggak ada tutupnya lah, jejer dua tapi nggak ditutup, dan juga nggak di plafon gitu. Itu kayak lagi ngeliatin orang yang lagi posisinya di kamar mandi gitu, nggak tahu lah gitu. Nah setelah saya pulang, saya bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya malam itu saya pulang naik Grab gitu sahabat channel. Di dalam perjalanan saya mikir, ya Allah, mimpi apa nih makan di warung yang kayak gitu sahabat channel. Akhirnya ditanya tuh sama supir Grabnya, kenapa Pak gitu? Iya, tadi saya makan di situ langsung perut saya tuh sakit banget Pak gitu. Saya bilang gitu. Nah tuh si supirnya bilang gitu, ya Pak, saya udah 2 kali nganterin persis di warung itu gitu. Katanya itu ada seorang genderuwo yang lidahnya panjang, yang orang udah pernah lihat, itu berada di atas dan meneteskan air liur sahabat channel. Kata saya bilang, astagfirullahaladzim, tadi saya lihat Pak, saya bilang gitu kan. Pas supirnya bilang, astagfirullahaladzim, iya Pak, ini Bapak yang kedua kalinya gitu. Ya udah, kebetulan supir Grabnya itu baik banget, sampai mau beliin air minum buat saya. Pak, saya beliin minum. Udah, kata saya bilang nggak usah, udah Pak, nggak apa-apa gitu. Pak, ini mohon maaf ya Pak, kata supir Grabnya, ini ya bukan bisa-bisa, saya minta sama Allah mudah-mudahan Bapak sehat. Saya perantaranya saya tipin di air yang saya saya bacain doa nih, saya bacain doa Pak. Akhirnya tuh dibacain doa sahabat channel. Ya doa-doa mungkin doa yang menghilangkan dari setan atau iblis lah sahabat channel. Didoain tuh sama supir Grabnya, ditiupin, saya lihat sambil nahan sakit. Pak, dianterin Pak, ini minum Pak, mudah-mudahan baca bismillah sama selawat. Bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Akhirnya saya minum tuh. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Dan gak beberapa lama setelah perjalanan itu, saya udah merasakan tenang gitu. Dari dari minum yang didoain sama supir ini gitu, supir Grab ini sahabat channel. Nah alhamdulillah itu udah masa tenang gitu sahabat channel. Dan saya juga, kalau supir Grabnya nonton video ini, saya ucapin banyak terima kasih. Dan buat Pak Soleh juga yang udah nemenin saya, kalau nggak waktu itu posisinya nggak ada Pak Soleh juga nggak tahu gimana. Yang jelas buat supir Bapak Grab tuh terima kasih, udah nolongin, udah ngedoain lah gitu sahabat channel. Jadi kalian yang kira-kira lagi ada di perjalanan gitu, mampir mau cari warung-warung makan, bismillah gitu, pilih-pilih warung makan lah, mudah-mudahan tidak kejadian seperti saya sahabat channel. Alhamdulillah dari doa Bapak Grab itu yang baik banget, alhamdulillah sepanjang perjalanan tuh udah tenang, perut juga udah gak sakit. Dan sampainya di rumah saya infoin sama keluarga, akhirnya kata ibu saya banyakin minum air hangat. Alhamdulillah di situ udah udah baekan gitu sahabat channel. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih
kesembuhan sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel yang bisa saya ceritakan, dan saya ucapkan banyak terima kasih sahabat channel yang udah dukung dan support channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.